Bulan ketiga baru saja dimulai sejak Raka pergi. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun, di mana gema langkah kakinya yang menyeret koper besar itu masih terngiang di telingaku. Proyek besar di luar kota, sayang. Ini penting untuk ekspansi perusahaan kita, ujarnya pagi itu, menghindari mataku. Aku, Rania, hanya mengangguk. Aku yang membangun perusahaan ini dari nol, dan aku tahu proyek apa saja yang sedang berjalan. Tidak ada satupun yang mengharuskan Raka, suamiku yang menjabat sebagai direktur operasional, pergi berbulan-bulan. Apalagi dengan membawa koper hitam raksasa berukuran 30 inci, yang lebih mirip persiapan pindah rumah daripada perjalanan dinas. Baju kerja dan perlengkapan, katanya cepat, seolah membaca keraguanku. Aku tidak mau merepotkanmu bolak-balik laundry. Sebuah kebohongan yang begitu tipis, namun saat itu aku memilih untuk menelannya. Aku lelah bertengkar. Aku lelah curiga. Jadi, kuantar dia sampai teras, membiarkannya mencium keningku dengan bibir yang terasa asing dan dingin. Bulan pertama, telepon masih berdering setiap malam. Bulan kedua, berubah menjadi pesan singkat, sibuk, rapat, nanti kuhubungi lagi. Memasuki bulan ketiga, hening. Hingga pagi ini, sebuah amplop berlogo rumah sakit, bukan dari kota tempatnya, proyek, tergeletak di meja kerjaku. Bukan, itu bukan amplop. Itu adalah email tagihan yang diteruskan oleh bagian keuangan perusahaan ke rekening pribadiku, rekening yang terhubung sebagai penjamin fasilitas kesehatan seluruh direksi. Termasuk Raka. Jemariku gemetar saat membuka lampiran PDF itu. Namanya ada di sana, tapi bukan sebagai pasien. Ia tertera sebagai penanggung jawab. Nama pasiennya adalah seorang wanita yang sangat kukenal, Sabhira, asisten pribadinya. Dan rincian tagihannya membuat napasku tercekat, paket persalinan sesar VIP. Jemariku gemetar saat membuka lampiran PDF itu. Namanya ada di sana, tapi bukan sebagai pasien. Ia tertera sebagai penanggung jawab. Nama pasiennya adalah seorang wanita yang sangat kukenal, Sabhira, asisten pribadinya. Dan rincian tagihannya membuat napasku tercekat, paket persalinan sesar VIP. Dunia seakan berhenti berputar. Udara di ruang kerjaku yang mewah, ruangan yang kubangun dengan keringat dan air mataku sendiri, mendadak terasa tipis, tak cukup untuk mengisi paru-paru. Persalinan. Kata itu bergaung, memantul di dinding tengkorakku. Sabhira. Melahirkan. Raka. Penanggung jawab. Ini bukan salah kirim. Ini bukan kebetulan. Ini adalah jawaban atas semua kejanggalan yang selama 3 bulan ini kutepis paksa dari benakku. Semuanya kembali berkelebat. Malam sebelum dia pergi, kami makan malam dalam diam, seperti biasa. Denting sendok dan garpu di atas porselen mahal menjadi satu-satunya musik di ruang makan kami yang luas. Raka tampak gelisah, terus-menerus mengecek ponselnya yang diletakkan terbalik di atas meja. Ada masalah di kantor? Tanyaku, lebih untuk memecah kesunyian daripada karena peduli. Perhatianku sudah lama tersita oleh putra kami, Bima, dan laporan keuangan perusahaan. Bukan apa-apa. Hanya proyek baru. Di luar kota, jawabnya singkat. Oh? Alisku terangkat. Proyek yang mana? Setahuku semua tender besar sudah selesai kuurus bulan lalu. Dia berdeham, akhirnya menatapku. Tapi matanya tidak fokus. Ini pengembangan baru. Cabang. Aku harus memantaunya langsung. Penting untuk ekspansi perusahaan kita, sayang. Perusahaan kita. Dulu, frasa itu terasa manis. Kini, rasanya seperti duri. Ini perusahaanku. Aku yang memulainya. Raka bergabung setelah kami menikah, dan kupercayakan posisi direktur operasional padanya lebih karena cinta daripada kualifikasi. Kesalahan fatal, tampaknya. Berapa lama? Belum pasti. Bisa beberapa minggu, mungkin beberapa bulan. Tergantung progres di lapangan, katanya, lalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Bima sudah tidur? Aku hanya mengangguk, kehilangan selera makan. Ada kebohongan dalam nada suaranya, begitu jelas, begitu menusuk. Tapi aku terlalu lelah untuk memulainya. Aku lelah menjadi istri yang pencuriga, lelah bertengkar soal hal-hal yang selalu berhasil dia elak. Jadi,
Aku diam. Pagi harinya, kejanggalan itu semakin nyata. Aku bangun dan mendapatinya sudah rapi, berdiri di depan lemari pakaian kami yang walk-in. Di atas ranjang, bukan tas kabin atau tas kerja yang biasa ia bawa, melainkan sebuah koper hitam raksasa berukuran 30 inci. Koper yang biasanya kami gunakan untuk liburan keluarga ke luar negeri selama 2 minggu. Raka? Untuk apa koper sebesar itu? Suaraku serak, sisa tidur dan firasat buruk bercampur jadi satu. Dia sedikit terlonjak, tak menyadari aku sudah bangun. Oh, baju kerja dan perlengkapan, katanya cepat, tangannya dengan kikuk melipat beberapa kemeja. Banyak dokumen cetak juga. Aku tidak mau merepotkanmu bolak-balik laundry atau kekurangan apa-apa di sana. Aku berjalan mendekat. Mataku menangkap apa yang ada di dalam koper itu. Bukan hanya kemeja dan jas. Ada tumpukan kaos kasual, celana jeans favoritnya, bahkan sepasang sepatu lari. Di kompartemen jaring, aku melihat botol-botol cologne mahal, skincare lengkap, semua dalam ukuran penuh. Ini bukan persiapan perjalanan dinas. Ini persiapan pindah. Raka? Semua akan baik-baik saja, Rania, potongnya, seolah tahu apa yang akan kutanyakan. Dia menutup koper itu dengan paksa, resletingnya nyaris tak muat. Fokus saja pada Bima dan kantor pusat. Aku akan urus sisanya. Dia mendekat, mengecup keningku. Ciuman yang terasa hambar, dingin, dan terburu-buru. Seperti formalitas yang harus dituntaskan. Aku tidak membalasnya. Aku hanya berdiri mematung di sana, membiarkan firasat buruk itu menggerogotiku. Aku mengantarnya sampai teras, melihatnya memasukkan koper raksasa itu ke bagasi sedan perusahaan, milikku. Aku akan telepon kalau sudah sampai, janjinya, sebelum masuk ke mobil dan melaju pergi, meninggalkan aku dalam keheningan pagi yang menyesakkan. Bulan pertama, janjinya masih ditepati. Telepon berdering setiap malam, tepat sebelum Bima tidur. Suaranya terdengar normal, lelah karena pekerjaan. Dia bercerita tentang rapat dengan kontraktor, survei lokasi, dan kendala birokrasi. Semua terdengar masuk akal. Semua terdengar profesional. Aku, Rania, percaya. Atau lebih tepatnya, aku memilih untuk percaya. Aku sibukkan diriku. Aku mengambil alih semua tugas operasional yang ditinggalkannya, selain tugasku sendiri sebagai CEO. Aku menghabiskan waktu berkualitas dengan Bima, meyakinkannya bahwa ayah sedang bekerja keras untuk masa depan kami. Memasuki bulan kedua, telepon berubah menjadi pesan singkat. Pukul 21, sayang, maaf baru pegang HP. Rapat maraton. Capek sekali. Aku tidur duluan ya. Salam cium untuk Bima. Pukul 23, masih di lokasi proyek. Sinyal jelek. Hubungi besok. Besok, sibuk. Rapat. Nanti kuhubungi lagi. Kata-kata itu menjadi mantra yang membosankan. Frekuensinya semakin jarang. Jarak di antara kami yang tadinya hanya terpisah kota, kini terasa seperti terpisah samudra. Kemarahan mulai menggantikan kekhawatiran. Aku mulai membalas pesannya dengan satu kata. Oke. Iya. Atau terkadang, hanya membacanya tanpa membalas. Sekretarisku, Dinda, menatapku penuh simpati suatu sore. Ibu maaf, apa Pak Raka baik-baik saja? Sudah lama tidak ada kabar progres proyek di sana yang masuk ke saya. Aku mengencangkan rahangku. Semua laporan masuk langsung ke saya, dustaku. Jangan khawatir, semua terkendali. Aku menolak terlihat lemah. Aku menolak menjadi istri yang ditinggalkan di depan karyawanku sendiri. Memasuki bulan ketiga, hening total. Pesan centang 2, tapi tak lagi biru. Panggilanku masuk ke kotak suara. Alasannya selalu ada, ponsel rusak, sinyal hilang di lokasi terpencil, baterai habis. Kebohongan yang semakin tipis dan malas. Dan aku, entah mengapa, membiarkannya. Mungkin sebagian dari diriku sudah tahu. Mungkin aku hanya belum siap menghadapi kebenarannya. Aku fokus pada laporan laba rugi perusahaan yang melonjak naik sejak aku ambil alih penuh. Aku fokus pada tawa Bima saat kami bermain di taman belakang. Aku membangun benteng di sekeliling hatiku, mempersiapkan diri untuk apapun yang akan datang. Aku hanya tidak menyangka,
Apapun, itu datang dalam bentuk email tagihan rumah sakit. Tanganku yang tadi gemetar kini terkepal erat di atas meja. PDF itu masih terbuka di layar komputerku. Paket persalinan Sesar VIP. Saphira. Raka. Berbulan-bulan. 3 bulan. Waktu yang cukup untuk menyembunyikan kehamilan besar. Waktu yang cukup untuk merencanakan kehidupan baru. Koper besar itu. Alasan proyek fiktif itu. Semua kepingan puzzle yang berantakan itu kini tersusun rapi di benakku, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang utuh dan menjijikkan. Dia tidak hanya berselingkuh. Dia telah membangun keluarga baru. Dan dia berencana membuatku membayari proses kelahiran anak haramnya. Napas yang tadi tercekat kini kembali. Bukan lagi sebagai napas lega, tapi sebagai hembusan kemarahan yang dingin dan terfokus. Kesedihan itu ada, di suatu tempat yang dalam, tapi tertutup oleh amarah yang membara. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku akan diam saja. Mereka pikir mereka bisa menikmati kebahagiaan mereka di atas penderitaanku, menggunakan uangku. Aku menatap layar komputer. Rahangku mengeras. Mereka salah besar. Aku meraih gagang telepon di mejaku. Bukan untuk menelepon Raka. Bukan untuk menangis. Dinda, ujarku dengan suara yang tenang dan mematikan. Hubungi Pak Hadi, pengacara pribadi saya. Segera. Dan siapkan data aset perusahaan atas nama Raka. Semuanya. Babak baru telah dimulai. Dan di babak ini, aku yang akan menulis skenarionya. Gagang telepon terasa dingin dan berat di tanganku. Aku baru saja menutup panggilan dengan Dinda, sekretarisku. Kalimat perintah itu, hubungi Pak Hadi, pengacara pribadi saya. Segera. Keluar dari mulutku dengan ketenangan yang menakutkan, seolah bukan aku yang mengucapkannya. Hening. Ruang kerjaku yang luas, yang biasanya memberiku rasa kuasa dan pencapaian, kini terasa seperti akuarium yang menyekapku. Satu-satunya suara adalah deru pelan air purifier di sudut ruangan dan detak jantungku sendiri yang berdebar memekakkan telinga. Layar komputer masih menyala, menampilkan lampiran PDF itu. Tagihan dari Rumah Sakit Cendana. Paket persalinan Sesar VIP. Nama pasien, Saphira Anindita. Penanggung jawab, Raka Pratama. Sejenak, sepersekian detik, otakku mencoba menolak. Ini pasti salah. Mungkin ada pasien lain bernama Saphira. Mungkin Raka hanya menolong. Mungkin ini jebakan administrasi. Saphira mungkin menggunakan nama Raka tanpa izin. Kebingungan itu berusaha mencari celah, mencari penjelasan logis selain pengkhianatan yang paling buruk. Tapi logika itu hancur berkeping-keping oleh satu fakta sederhana. Tagihan ini dikirim ke email perusahaan, menggunakan fasilitas kesehatan direksi yang penjaminnya adalah aku, Rania. Ini bukan kecerobohan. Ini adalah arogansi. Mereka tidak hanya mengkhianatiku. Mereka melakukannya dengan terang-terangan, dengan asumsi aku terlalu bodoh atau terlalu sibuk untuk menyadarinya. Asumsi bahwa aku akan begitu saja menandatangani pembayaran untuk anak haram suamiku. Anak, kata itu menghantamku lagi. Ini bukan sekadar perselingkuhan murahan di hotel transit. Ini adalah sebuah kehidupan baru. Sebuah keluarga baru. Dibangun di atas puing-puing kebohongannya selama berbulan-bulan. Koper besar itu. Proyek fiktif itu. Wajah Saphira terlintas di benakku. Gadis muda yang kupekerjakan 2 tahun lalu. Polos, santun, dan sangat efisien. Raka sendiri yang merekomendasikannya. Dia cerdas, Ran. Cepat belajar. Akan sangat membantumu, kata Raka kala itu. Sekarang aku tahu. Tentu saja dia cepat. Dia belajar dengan cepat cara menusukku dari belakang dengan senyuman manis. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunanku. Dinda masuk tanpa menunggu jawaban, wajahnya pucat pasi. Ibu, Pak Hadi sudah tersambung di telepon. Aku menelan ludah, berusaha menemukan suaraku. Sambungkan ke ponsel saya, Dinda. Dan batalkan semua jadwal saya sisa hari ini. Bilang saja ada urusan keluarga mendesak. Baik, Bu. Dinda ragu sejenak. Ibu, tidak apa-apa? Mataku yang sedingin es pasti telah menjawabnya. Saya baik-baik saja. Lakukan saja. Dia mengangguk kaku dan segera keluar.
Ponselku di atas meja bergetar. Nama, Hadi, legal, menyala di layar. Aku menatapnya sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Perjalanan pulang adalah kabut buram. Aku mengemudikan sedan mewahtiku menembus kemacetan Jakarta tanpa benar-benar melihat jalan. Klakson, deru motor, dan teriakan pedagang asongan terdengar seperti dengungan dari dunia lain. Aku berada di dalam gelembung kedap suara, di mana satu-satunya realitas adalah rasa sakit yang mengoyak-ngoyak dadaku. Flashback datang silih berganti, tak terhindarkan, masing-masing seperti tusukan pisau kecil. 6 bulan lalu. Makan malam perusahaan. Aku melihat Raka tertawa terlalu lepas di meja Saphira. Aku menegurnya di mobil. Kamu terlalu akrab dengan staf, Raka. Jaga wibawa. Ya ampun, sayang. Itu namanya membangun tim. Saphira itu aset, dia perlu merasa nyaman. 4 bulan lalu. Raka bilang harus lembur maraton untuk proposal proyek baru. Aku membawakannya makan malam ke kantor. Ruangannya gelap. Saphira juga tidak ada di mejanya. Satpam bilang mereka sudah keluar bersama sejak 1 jam sebelumnya. Ada dokumen yang tertinggal di klien, alasannya di telepon nanti. Suaranya terdengar, terengah-engah. 3,5 bulan lalu. Saphira mulai sering mengenakan blus longgar dan syal. Aku mengira itu hanya tren fashion. Kamu tampak sedikit pucat, Saphira. Sakit? Tanyaku suatu pagi di lobi. Hanya masuk angin, Bu. Tidak apa. Dia menunduk, menghindari mataku. Betapa bodohnya aku. Betapa butanya aku. Tanda-tandanya ada di mana-mana. Aku hanya terlalu sibuk mengurus kerajaan bisnisku, terlalu percaya pada pria yang tidur di sampingku, untuk melihat ular yang bersarang di rumahku sendiri. Aku sampai di rumah. Hening. Bima masih di sekolah. Mbak Surti, asisten rumah tangga kami, sedang di dapur. Aku langsung naik ke ruang kerjaku di lantai 2. Aku butuh kepastian. Satu bukti lagi sebelum aku melepaskan neraka. Aku duduk di meja kerjaku yang menghadap ke taman. Tanganku meraih gagang telepon, tapi kali ini aku menekan nomor eksternal. Nomor rumah sakit Cendana, yang kuhafal dari tagihan tadi. Napasku tahan. Aku harus tenang. Aku tidak bisa terdengar seperti istri yang histeris. Aku harus menjadi Rania sang CEO. Selamat siang, rumah sakit Cendana, dengan Tia, ada yang bisa dibantu? Suara di seberang terdengar ramah. Aku berdeham, mengubah suaraku menjadi lebih berat dan formal. Selamat siang. Saya Rania, dari bagian keuangan PT Jaya Mandiri. Saya ingin melakukan konfirmasi akhir untuk detail penagihan pasien atas nama Saphira Anindita, kamar VIP Mawar. Oh, baik, Ibu Rania. Mohon ditunggu sebentar, saya buka datanya. Yah, betul. Ibu Saphira Anindita, ditanggung oleh PT Jaya Mandiri. Tagihan sudah kami kirimkan pagi tadi ke email korporat. Betul, kataku, jantungku serasa diremas. Saya hanya perlu konfirmasi data NIK pasien untuk pencatatan internal kami dan status terakhir pasien. Apakah sudah diperbolehkan pulang? Sebentar, untuk NIK-nya akses. Statusnya, Ibu Saphira dan bayinya sehat, Bu. Bayinya laki-laki, lahir kemarin lusa dengan selamat. Rencananya bisa pulang besok pagi, menunggu administrasi lunas. Bayi laki-laki. Kemarin lusa. Lututku lemas. Aku mencengkeram tepi meja. Baik, terima kasih. Satu lagi, apakah penanggung jawab, Bapak Raka Pratama, ada di lokasi? Ada dokumen internal perusahaan yang harus segera beliau tanda tangani. Ini adalah pertaruhan. Jawaban ini akan mengkonfirmasi segalanya. Resepsionis itu tertawa kecil. Oh, Bapak Rakanya setia sekali, Bu. Dari kemarin tidak beranjak. Tadi pagi baru saja mengurus administrasi awal. Ini sekarang beliau pasti sedang di kamar, menemani Ibu Saphira dan putranya. Mau saya coba sambungkan ke telepon kamar? Aku menjawab terlalu cepat, lalu meralatnya. Tidak perlu. Terima kasih. Informasi itu sudah lebih dari cukup. Selamat siang. Aku membanting gagang telepon. Dunia runtuh. Benar-benar runtuh.
Bukan lagi dugaan. Bukan lagi firasat. Ini adalah fakta. Suamiku, Raka Pratama, pria yang telah kunikahi selama 10 tahun, ayah dari anakku Bima, saat ini sedang berada di kamar rumah sakit VIP, menimang bayi laki-lakinya yang baru lahir dari rahim asisten pribadinya. Kesetiaan, kepercayaan, cinta. Semua kata-kata itu terasa seperti abu di mulutku. Keheningan di ruang kerjaku pecah oleh suara tawa. Tawa yang kering, serak, dan penuh kepahitan. Tawaku sendiri. Aku menertawakan kebodohanku. Lalu tawa itu berubah menjadi isak tangis. Aku tidak berteriak. Aku tidak menjerit. Itu adalah tangisan hening yang meremukkan tulang. Air mata panas mengalir deras, membasahi blus sutra mahalku. Aku memukul dadaku, berharap bisa menghentikan rasa sakit fisik yang merobek organ-organ dalamku. 10 tahun hidupku terasa seperti lelucon yang kejam. Aku menangis untuk Bima, yang ayahnya ternyata seorang pengecut. Aku menangis untuk diriku sendiri, yang telah memberikan segalanya hanya untuk dibalas dengan pengkhianatan paling hina. Aku membiarkan diriku hancur. Selama 10 menit, aku membiarkan Rania yang rapuh itu mengambil alih. Lalu, aku mendengar suara gerbang dibuka. Suara mobil jemputan sekolah Bima. Seketika, air mataku berhenti. Aku berdiri, berjalan ke kamar mandi yang terhubung dengan ruang kerjaku. Aku menatap pantulanku di cermin. Mata merah, bengkak, maskara luntur. Wajah seorang korban. Wajah seorang wanita yang kalah. Tidak. Aku membasuh wajahku dengan air dingin, lagi dan lagi, hingga rasa perihnya menyadarkanku. Mereka tidak akan mendapatkan ini. Mereka tidak akan mendapatkan air mataku. Mereka tidak akan mendapatkan perusahaanku. Mereka tidak akan menghancurkan hidup anakku. Raka dan pelakornya sedang merayakan kelahiran putra mereka menggunakan uangku di kamar VIP yang nyaman. Mereka pikir mereka sudah menang. Kemarahan yang membara itu kembali, lebih pekat, lebih dingin, lebih terfokus. Kesedihan telah menguap, berganti menjadi baja cair. Aku keluar dari kamar mandi, mengambil ponselku. Wajahku mungkin masih sembab, tapi mataku sudah berbeda. Aku menekan nomor Pak Hadi. Halo, Pak Hadi. Ini Rania, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tenang, tajam, dan tanpa emosi. Kita punya masalah besar, dan saya butuh Anda menyusun strategi perang. Ponselku masih menempel di telinga. Di seberang sana, Pak Hadi, pengacara yang telah menangani semua urusan hukum perusahaanku selama 8 tahun, terdiam. Keheningan yang syarat akan keterkejutan. Bu Rania, akhirnya dia bersuara. Nadanya hati-hati, seolah bicara pada orang yang baru saja lolos dari kecelakaan. Anda yakin? Maksud saya, Raka? Ini tuduhan yang sangat serius. Pak Hadi, ujarku, suaraku datar, tanpa getaran sedikitpun. Emosi telah mengering, meninggalkan lapisan es yang kokoh. Saya tidak menelepon Anda untuk curhat. Saya menelepon Anda untuk bertindak. Saya punya bukti di depan saya. Tagihan rumah sakit, atas nama Sabhira Anindita. Kamar VIP, biaya persalinan. Penanggung jawab, Raka Pratama. Dikirim ke email korporat. Aku bisa mendengar Pak Hadi menarik napas tajam. Ya, Tuhan, Bu, saya tidak butuh simpati, Pak, potongku. Saya butuh tindakan. Total. Malam ini juga. Anda di depan komputer. Ya, Bu. Tentu. Saya buka catatan. Bagus. Prioritas pertama, Rumah Sakit Cendana. Hubungi bagian penagihan mereka malam ini juga. Nyatakan dengan tegas bahwa tagihan atas nama Sabhira Anindita adalah fraud. Penipuan. PT Jaya Mandiri, di bawah perintah saya sebagai CEO dan pemilik tunggal, menolak membayar sepeser pun. Tagihan itu adalah penyalahgunaan fasilitas perusahaan oleh seorang karyawan, Raka Pratama, untuk kepentingan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan operasional perusahaan. Buat ini resmi. Tapi, Bu, Raka masih tercatat sebagai direktur. Statusnya akan saya bekukan besok pagi melalui RUPS darurat. Untuk malam ini, tegaskan bahwa pembayaran itu saya tolak.
Saya mau mereka menagihnya langsung ke penanggung jawab yang tertera di surat, Raka Pratama. Bukan ke perusahaan saya. Pak Hadi terbatuk. Baik, Bu. Ini akan membuat mereka panik. Pihak rumah sakit tidak akan melepaskan pasien sebelum lunas jika korporat menarik jaminan. Tepat, kataku dingin. Itu tujuannya. Aku berhenti sejenak, membiarkan perintah pertamaku meresap. Lalu, aku melanjutkan. Kedua, ban. Hubungi bankir prioritas kita. Saya mau semua, dengar, semua akses Raka ke rekening perusahaan dibekukan. Saat ini juga, kartu kredit korporat, rekening operasional yang dia pegang, dana representatif. Bekukan. Ubah semua password yang dia mungkin tahu. Saya mau dia bahkan tidak bisa membeli sebotol air mineral menggunakan uang perusahaan. Akan saya urus. Saya punya kontak pribadi manajer bank, jawab Pak Hadi, suaranya kini ikut mengeras, profesionalismenya mengambil alih. Ketiga, rekening pribadi. Rekening gabungan kami. Saya akan transfer mayoritas isinya ke rekening pribadi saya yang lain malam ini. Saya mau Anda siapkan surat kuasa untuk memblokir kartu ATM atas nama Raka yang terhubung ke rekening itu besok pagi. Sisakan saldo minimum yang diwajibkan bank. Dimengerti, Bu. Terakhir, untuk besok. Aset, mobil sedan perusahaan yang dia bawa ke sana. Saya mau tim Bapak mengurus penarikannya. Segera. Saya tidak peduli bagaimana caranya, ambil kembali mobil itu. Dan rumah yang dia tinggali di sana. Dadaku kembali sesak, tapi aku menekannya. Saya tidak tahu di mana, tapi saya yakin dia menyewa atau bahkan membeli properti di sana. Lacak transaksinya melalui rekening korporat yang dia pegang selama 3 bulan terakhir. Jika itu dibeli atas nama perusahaan, atau dicicil menggunakan dana perusahaan, siapkan surat penyegelan. Jika itu sewaan, hubungi pemiliknya dan hentikan pembayaran sewanya atas nama perusahaan. Keheningan lagi. Kali ini keheningan penuh kekaguman yang getir. Bu Rania, kata Pak Hadi pelan, ini adalah eksekusi total. Ini tidak akan memberinya ruang napas. Dia sudah bernapas dengan nyaman selama berbulan-bulan di atas kebohongan, desisku. Sekarang, saya mengambil kembali oksigen yang saya berikan. Kerjakan, Pak Hadi. Kirimi saya laporan progres setiap jam. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Aku tidak menyalakan lampu ruang kerjaku. Aku hanya duduk dalam temaram, membiarkan cahaya bulan dan lampu taman menyorot samar-samar ke dalam. Malam tanpa tidur baru saja dimulai. Pikiranku melayang jauh, bukan pada kesedihan, tapi pada awal mula. 12 tahun lalu. Aku, Rania, baru lulus S1 dengan predikat cum laude, menolak tawaran kerja kantoran, dan memilih membuka usaha event organizer kecil-kecilan di garasi rumah orang tuaku. Raka adalah pacarku saat itu. Tampan, populer, tapi jujur saja, sedikit malas. Dia bekerja sebagai staf pemasaran junior di sebuah bank, dan setiap sore dia datang ke garasiku, mengeluh tentang bosnya, tentang target, tentang kemacetan. Kamu enak, Ran. Jadi bos buat diri sendiri, keluhnya suatu hari, sambil mengipas-ngipas kegerahan. Aku ingat aku tertawa, menyodorkan piring mie instan rebus yang kubuat di pantry darurat. Enak apanya? Ini aku lagi pusing mikirin proposal buat launching produk. Kliennya alot banget. Tapi ini punyamu sendiri, katanya, matanya menatap spanduk kecil bertuliskan, Jaya Mandiri Iyo, yang kugantung seadanya. Suatu saat, ini pasti besar, dan kalau sudah besar, aku akan berhenti kerja, bantu kamu. Jadi direkturnya. Kami tertawa bersama. Saat itu, ucapannya terdengar seperti mimpi manis sepasang kekasih. Ironis. Aku benar-benar mewujudkannya. Dalam 5 tahun, Iyo kecil itu merambah ke branding agency. Dalam 8 tahun, menjadi perusahaan konsultan komunikasi korporat terintegrasi. PT Jaya Mandiri. Dan aku menepati janjiku. Ketika Raka di PHK saat krisis moneter kecil 3 tahun lalu, aku langsung menariknya masuk. Bukan sebagai staf, tapi sebagai direktur operasional. Aku memberinya jabatan, memberinya gaji tinggi, memberinya fasilitas mewah. Aku memberinya kepercayaan. Aku pikir,
Dengan begitu, kami adalah tim. Betapa bodohnya. Aku tidak memberinya jabatan, aku memberinya senjata untuk menghancurkanku. Aku memberinya akses ke sumber dayaku, yang dia gunakan untuk membiayai kehidupan gandanya. Lalu pikiranku beralih ke Saphira. Aku ingat hari aku mewawancarainya. Dia direkomendasikan oleh Raka. Kerabat jauh teman lama, katanya. Anaknya pintar, lulusan baru, tapi butuh kerja. Kasihan, orang tuanya di kampung. Saphira duduk di depanku, gugup, jemarinya meremas-remas ujung mapnya. Dia tampak polos, sedikit lugu, tapi matanya cerdas. Saya akan bekerja sangat keras, Bu Rania, katanya saat itu, suaranya nyaris berbisik. Saya cepat belajar. Beri saya kesempatan, saya tidak akan mengecewakan ibu. Aku tersenyum. Aku melihat diriku yang dulu dalam dirinya. Ambisius, sedikit takut, tapi penuh tekad. Saya hargai kejujuran Anda, kataku. Selamat datang di Jaya Mandiri. Aku bahkan menempatkannya sebagai asisten Raka terlebih dahulu, sebelum dia akhirnya juga menjadi asisten pribadiku karena kinerjanya yang efisien. Aku mengajarinya cara bernegosiasi, cara berpakaian profesional, cara presentasi. Aku menjadi mentornya. Dan dia belajar dengan sangat baik. Dia belajar cara mengambil suamiku. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk. Dari Pak Hadi Perintah 1, RS, sudah dilaksanakan. Bagian penagihan RS Cendana terkejut. Mereka bilang akan segera menindaklanjuti pasien, Raka. Perintah 2, Ban, sedang proses. Manajer Ban sedang melakukan pembekuan darurat malam ini juga. Bibirku menyunggingkan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Roda telah berputar. Aku berdiri, berjalan keluar dari ruang kerjaku. Langkah kakiku mantap menuruni tangga. Di ruang keluarga, aku mendengar suara tawa kecil dari televisi. Bima, putraku, sedang bermain video game. Dia pasti baru saja diantar pulang oleh sopir jemputan. Aku berhenti di ambang pintu, memperhatikannya. Punggungnya yang kecil, rambutnya yang ikal seperti rambutku. Dia adalah duniaku. Dia adalah satu-satunya hal yang nyata dan berharga dari pernikahanku dengan Raka. Bunda? Bima menoleh, menyadari kehadiranku. Matanya berbinar. Kok udah pulang? Katanya ada meeting. Aku memaksakan senyum terhangat yang kubisa. Aku berjalan menghampirinya, duduk di sofa, dan menariknya ke dalam pelukanku. Aku mencium puncak kepalanya, menghirup aroma sampo bayi yang masih tersisa. Bunda batalin. Bunda kangen banget sama jagoan Bunda, bisikku. Bima terkikik dan memelukku erat. Bima juga kangen Bunda. Dalam pelukan inilah, resolusiku mengeras menjadi baja yang tak tertembus. Ini bukan lagi soal balas dendam. Ini soal perlindungan. Raka dan wanita itu telah mengancam inti dari duniaku. Mereka telah mengancam masa depan putraku. Mereka pikir mereka bisa mengambil kebahagiaanku dan membiarkanku membayar tagihannya. Aku memeluk Bima lebih erat. Tidak akan. Aku akan membakar jembatan itu sampai ke akarnya. Aku akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa menyentuh kami lagi. Setelah Bima tertidur, aku kembali ke ruang kerjaku. Ponselku bergetar lagi. Dari Pak Hadi Perintah 23, Bank ATM, selesai. Semua rekening korporat atas nama Raka Pratama nonaktif. Kartu ATM pribadi akan terblokir otomatis pukul 001. Aku menatap pesan itu. Tidak ada keraguan. Tidak ada penyesalan. Aku mengetik balasan, bagus. Lanjutkan dengan perintah 4 besok pagi. Saya mau mobil itu ditarik sebelum jam makan siang. Perang telah dimulai. Dan aku, Rania, tidak berniat untuk kalah. Matahari bahkan belum terbit sepenuhnya, sinarnya yang pucat baru menembus tirai tipis di kamarku. Tapi aku sudah bangun. Sejujurnya, aku tidak tidur. Aku hanya berbaring, menatap langit-langit, membiarkan kemarahan dan rencana yang disusun bersama Pak Hadi berputar berulang kali di benakku, mengasah setiap detailnya hingga setajam silet. Tidak ada air mata pagi ini. Yang ada hanya energi yang aneh, dingin, dan sangat terfokus. Aku bukan lagi Rania yang terluka. Aku adalah CEO PT Jaya Mandiri yang sedang menghadapi krisis,
krisis yang disebabkan oleh pengkhianatan dan pencurian. Aku mandi, memilih pakaianku dengan hati-hati. Bukan daster rumahan atau pakaian berkabung. Aku memilih power suit terbaikku. Setelan celana panjang berwarna biru dongker yang tegas, dipadu dengan blus sutra putih gading. Aku merias wajahku dengan presisi militer, concealer untuk menutupi sisa bengkak di mataku, eyeliner tajam, dan lipstik merah tua yang tegas. Saat aku bercermin, yang menatap balik bukanlah seorang istri yang dikhianati. Itu adalah seorang ratu yang kerajaannya diserang, dan kini siap untuk berperang. Aku turun untuk sarapan, tepat saat Bima, putraku, berlari memeluk kakiku. Bunda, udah rapi banget. Kayak mau ketemu presiden, serunya. Aku tersenyum, senyum tulus pertamaku dalam 24 jam, dan menggendongnya. Lebih penting dari presiden, sayang. Bunda hari ini mau jadi superhero di kantor. Mau beresin masalah besar. Wah, Bunda keren? Kami sarapan bersama. Aku memaksakan beberapa suap roti gandum, mendengarkan celotehannya tentang sekolah. Setiap tawa riangnya adalah bahan bakar untuk ketegasanku. Inilah yang kupertahankan. Inilah yang tidak akan kubiarkan mereka sentuh. Setelah mengantar Bima ke mobil jemputan, aku berangkat. Di dalam mobil, aku tidak menyalakan musik. Aku hanya mendengarkan keheningan, meninjau kembali daftar tugasku. Sesampainya di kantor, lobi terasa seperti biasa. Karyawan menyapaku, "Pagi, Bu Rania." Aku mengangguk, langkahku cepat dan mantap. Mereka mungkin merasakan aura berbeda, aura yang lebih dingin dari biasanya, tapi mereka mengira itu hanya fokus bisnis biasa. Dinda sudah menunggu di depan ruanganku, membawa tablet dan secangkir Earl Grey panas. "Pagi, Bu. Pak Hadi sudah di line 1. Laporan semalam dari beliau ada di tablet Anda." "Terima kasih, Dinda." Aku masuk ke ruanganku, meletakkan tasku, dan duduk di kursi kebesaranku. Aku bahkan tidak melepas blazerku. Aku mengangkat gagang telepon. "Pak Hadi." "Pagi. Bagaimana laporannya?" "Pagi, Bu Rania." Seperti yang saya laporkan via email, suara Pak Hadi terdengar efisien. "Perintah 1, RS, sudah diterima bagian penagihan." Mereka kaget, tapi sudah mencatatnya. "Perintah 2 dan 3, bank dan ATM, tereksekusi penuh pukul 001 tadi. Semua akses Raka ke dana perusahaan dan rekening gabungan resmi mati." "Bagus," kataku. "Sekarang, perintah 1. Saya mau pastikan mereka tidak main-main. Saya akan hubungi langsung Kepala Administrasi RS Cendana. Saya mau mereka dengar dari saya." "Ide bagus, Bu. Akan menambah tekanan." "Tepat. Lanjutkan eksekusi perintah 4. Saya mau tim penarik aset bergerak ke lokasi rumah sakit itu sekarang. GPS terakhir mobil sedan itu ada di sana. Tarik paksa. Saya tidak mau tahu dia sedang apa. Itu aset perusahaan." "Siap, Bu." Aku menutup telepon dan meminta Dinda menyambungkanku ke RS Cendana, bagian administrasi keuangan. 1 menit kemudian, sebuah suara profesional menjawab. "Selamat pagi, administrasi Cendana, dengan Bapak Irfan." "Selamat pagi." Dengan Rania, CEO PT Jaya Mandiri. Terdengar sedikit kegaduhan di seberang. Namaku jelas sudah menjadi topik pembicaraan di sana. "Ah, Ibu Rania. Selamat pagi, Bu." "Iya, kami baru terima informasi dari tim legal Ibu tadi malam. Ini pasti ada kesalahpahaman, Bu. Pak Raka Pratama sendiri yang mendaftarkan istrinya, Ibu Sabhira." "Bapak Irfan," potongku, suaraku sedingin es. "Mari saya perjelas agar tidak ada kesalahpahaman. Sabhira Anindita bukan istri Raka Pratama yang terdaftar di data perusahaan saya. Istrinya adalah saya. Tagihan persalinan itu adalah murni urusan pribadi yang secara ilegal berusaha dibebankan ke fasilitas korporat kami. Tapi, Bu, jaminan korporat, saya cabut. Per detik ini. Raka Pratama, per hari ini, statusnya dibekukan dari perusahaan saya karena temuan penyalahgunaan wewenang dan dana perusahaan dalam skala besar.
PT Jaya Mandiri tidak akan membayar Rp1 pun untuk tagihan itu. Tagihan itu, sekarang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Bapak Raka Pratama dan Ibu Sabhira Anindita. Tapi Bu, pasien berencana pulang besok. Suara Irfan mulai panik. Itu bukan urusan saya, kataku tegas. Itu urusan Anda dengan mereka. Saya sarankan Anda segera meminta jaminan pribadi dari mereka sebelum mereka kabur. Jika rumah sakit Anda nekat tetap menagih ini ke perusahaan saya, Pak Hadi, pengacara saya, akan dengan senang hati meresponsnya dengan tuntutan hukum. Anda mengerti? Hening panjang. Baik, Bu. Saya mengerti. Kami akan segera menindaklanjuti pasien. Bagus. Selamat pagi. Aku menutup telepon. Napasku sedikit memburu. Misil pertama telah menghantam target. Aku bisa membayangkan kepanikan yang mulai menjalari kamar VIP itu. Langkah selanjutnya, internal. Aku memanggil Dinda. Panggil CFO dan manajer HRD. Rapat darurat di ruangan saya. 5 menit. Mereka masuk dengan wajah tegang. Pagi, Bu. Aku tidak berbasa-basi. Pagi. Langsung ke intinya. Per detik ini, Raka Pratama dinonaktifkan dari segala tugas dan jabatannya sebagai Direktur Operasional PT Jaya Mandiri. Keduanya tersentak. Apa, Bu? Tanya Pak Budi, CFO-ku. Tapi proyek luar kota itu? Tidak ada proyek luar kota, kataku tajam. Itu fiktif. Ada temuan penyalahgunaan dana dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi dalam skala besar. Audit internal penuh akan segera dimulai. Akses digital dan finansialnya sudah saya cabut total tadi malam. Wajah mereka pucat. Tugas kalian, lanjutku. Pak Budi, CFO, pastikan tidak ada satupun info C atau pembayaran lagi yang bisa lolos atas namanya. Bekukan semua anggaran operasional yang kemarin dia pegang. Alihkan ke saya. Ibu Sinta, HRD, siapkan surat penonaktifan resmi. Alasan, dugaan pelanggaran berat aturan perusahaan. Jangan ada spekulasi atau gosip yang bocor ke karyawan lain. Jawab, sedang dalam investigasi internal. Mengerti? Keduanya mengangguk kaku, terlalu terkejut untuk berdebat. Baik, Bu Rania. Bagus, kembali bekerja. Saat mereka keluar, aku merasa sedikit kekuasaan kembali ke tanganku. Ini bukan hanya tentang suamiku. Ini tentang perusahaanku. Aku tidak akan membiarkan parasit menghancurkannya dari dalam. Sepanjang siang, aku memaksakan diri bekerja. Menandatangani dokumen, membalas email, seolah-olah duniaku tidak sedang terbalik. Pukul 14.30, ponsel pribadiku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp. Dari Raka. Raka, sayang, kok kartu korporatku ditolak ya di Cafe RS? Error kayaknya. Tolong cek dong. Aku mau beli kopi. Jemariku berhenti di atas mousepad. Aku menatap pesan itu. Sayang, kata itu terasa begitu menjijikkan. Dia masih berani memanggilku, sayang, sambil menunggu di rumah sakit bersama wanita simpanannya. Dia bahkan belum sadar. Dia pikir ini hanya kesalahan teknis. Aku tidak membalas. Aku hanya menatap pesan itu, membiarkannya terbaca dengan 2 centang biru. 15 menit kemudian, pesan lain masuk. Raka, Rania, kamu bacakan? Kartu ATM-ku juga nggak bisa di mesin. Ini aneh. Tolong transfer ke rekeningku dong, darurat. Buat bayar administrasi Sabhira. Rahangku mengeras. Beraninya dia meminta transfer untuk membayar administrasi pelakornya. Aku tidak membalas. Aku hanya mematikan notifikasi untuk nomornya. Pukul 15, email dari Pak Hadi masuk. Pening, asrama. Isi, Bu Rania, ada perkembangan. Tim kami melacak transaksi Raka. Ini lebih buruk dari yang kita duga. Dia tidak menyewa. Dia membeli sebuah rumah di kota itu. 3 bulan lalu. Uang muka 30% sebesar 500 juta rupiah, dia ambil dari dana representatif perusahaan. Dan cicilan bulanannya, dia atur auto-debit dari rekening operasional korporat yang dia pegang. Rumah itu dibeli atas nama dia dan Sabhira Anindita. Darahku mendidih.
Ini bukan lagi hanya perselingkuhan. Ini bukan lagi penyalahgunaan fasilitas. Ini adalah pencurian dan penggelapan dalam skala masif. Dia mencuri uang perusahaanku, uangku, untuk membelikan rumah bagi pelakornya. Tanganku gemetar karena amarah. Raka, Rania, kenapa teleponku kamu reject? Ini darurat. Pihak RS tiba-tiba bilang jaminan perusahaan dicabut. Mereka minta aku bayar lunas sekarang kalau Saphira mau pulang. Kamu lagi bercanda ya? Ini nggak lucu. Aku tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Oh, dia akhirnya sadar. Ponselku berdering lagi. Pak Hadi, sudah baca email saya, Bu? Sudah, jawabku, suaraku bergetar saking marahnya. Dia mencuri dari saya, Hadi. Dia mencuri dari perusahaan anak saya. Dia baru saja memberi kita peluru emas, Bu, kata Pak Hadi. Karena rumah itu dibeli dengan uang perusahaan, kita punya hak penuh untuk menyitanya. Itu adalah aset hasil penggelapan. Aku menarik napas panjang, menenangkan diriku. Lakukan perintahku. Segel rumah itu. Sekarang juga. Atas nama PT Jaya Mandiri. Saya mau saat mereka akhirnya bisa keluar dari rumah sakit, mereka tidak punya tempat untuk pulang. Segera dilaksanakan, Bu. Serangan finansial telah selesai. Kini, saatnya mereka merasakan akibatnya. Di dalam kamar VIP Mawar, rumah sakit Cendana, suasananya seharusnya penuh sukacita. Saphira Anindita, mantan asisten pribadi, kini seorang ibu, tengah menyusui bayinya yang baru berumur 2 hari. Wajahnya lelah namun berseri. Dia berhasil. Dia telah memberikan Raka Pratama seorang putra. Raka sendiri duduk di sofa kulit yang nyaman, kaki disilangkan, sibuk dengan ponselnya. Wajahnya sedikit kesal. Sial, gumamnya. Kartunya error terus. Saphira mengangkat wajahnya. Kenapa, Mas? Belum bisa beli kopi? Bukan cuma itu. Tadi aku ke ATM di lobi, kartu debitku juga ditolak. Saldo nggak cukup katanya. Nggak masuk akal, gerutunya. Aku udah warania dari tadi, tapi cuma dibaca. Di telepon juga direject. Sibuk banget kayaknya. Mungkin dia lagi rapat besar, Saphira menimpali, suaranya lembut. Dia tidak merasa terancam oleh Rania. Baginya, Rania adalah masa lalu Raka, wanita karir kaku yang sudah tidak bisa membahagiakan suaminya. Nanti juga dia transfer. Dia kan gak tahu Mas lagi butuh uang tunai. Iya, mungkin. Raka menghela napas, mencoba santai. Besok kita pulang ke rumah baru kita ya, sayang. Kamu pasti suka. Aku sudah atur semuanya. Senyum Saphira merekah. Makasih ya, Mas. Aku nggak sabar. Dia membayangkan rumah baru itu, kehidupan barunya sebagai nyonya. Ketukan di pintu menginterupsi mereka. Bukan perawat yang membawa makan malam. Itu Pak Irfan, kepala administrasi, yang kemarin masih menyalaminya dengan penuh hormat. Kini, wajah Pak Irfan kaku, dan di belakangnya berdiri 2 orang satpam berbadan tegap. Selamat sore, Pak Raka, Ibu Saphira, sapa Pak Irfan, nadanya dingin dan formal. Sore, Pak. Ada apa ini? Tanya Raka, sedikit terganggu. Ada masalah administrasi yang sangat serius, Pak, kata Pak Irfan, langsung ke intinya. Raka tertawa kecil. Masalah? Bukannya semua sudah ditanggung Jaya Mandiri? Saya direkturnya. Pak Irfan menggeleng. Itu dia masalahnya, Pak. Kami baru saja mendapat konfirmasi resmi. PT Jaya Mandiri, atas perintah langsung CEO, Ibu Rania, telah menarik jaminan korporat untuk semua tagihan atas nama Ibu Saphira Anindita. Ruangan itu seakan kehabisan oksigen. Senyum Saphira membeku. Apa? Desis Raka, wajahnya mulai memerah. Enggak mungkin. Itu istri saya. Pasti ada kesalahan teknis. Tidak ada kesalahan, Pak Raka. Pak Irfan kini mengeluarkan selembar surat resmi. Ini surat pencabutan jaminan, dikirim oleh tim legal Ibu Rania pagi tadi. Beliau juga sudah menelepon saya secara pribadi. Pak Irfan berdeham, menatap Saphira dengan pandangan yang sulit diartikan. Menurut Ibu Rania,
Ibu Saphira bukan istri Anda yang terdaftar dalam data perusahaan. Dan tagihan ini dinyatakan sebagai fraud, penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. PT Jaya Mandiri menolak membayar sepeser pun. Dia gila? Raka melonjak berdiri. Dia nggak berhak. Ini pasti bercanda. Kami tidak menganggap ini bercanda, Pak, sahut Pak Irfan, suaranya mengeras. Tagihan total untuk kamar VIP dan operasi sesar Ibu Saphira adalah Rp75.300.000. Dan tagihan ini harus lunas, tunai atau transfer, sebelum ibu dan bayi diperbolehkan meninggalkan rumah sakit. Saphira mulai terisak. 75 juta? Mas, gimana ini, Mas? Tenang, sayang, bentak Raka, panik. Dia merogoh dompetnya, mengeluarkan semua kartunya. Saya bayar pakai kartu saya. Dia menyodorkan kartu kredit korporat platinumnya. Ini, coba lagi. Pak Irfan memberi isyarat pada stafnya yang membawa mesin EDC portable. Gesek. Bip bip bip. Ditolak, Pak. Card blocked. Nggak mungkin. Raka merebut kartu debit dari rekening gabungannya. Yang ini pasti bisa. Gesek. Bip bip bip. Ditolak. Saldo tidak mencukupi. Keringat dingin mulai membanjiri pelipis Raka. Dia menekan nomor Rania di ponselnya. Panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Ditolak. Dia sadar kini. Nomornya telah diblokir. Rania, dia tahu, bisik Raka, lebih pada dirinya sendiri. Punggungnya merosot di sofa. Dia mencoba membuka aplikasi M-Banking perusahaan. Username atau password salah. Dia mencoba M-Banking pribadi. Saldo, Rp50.000. Rania telah membersihkan semuanya. Saphira kini menangis histeris. Mas, kamu bilang semua aman. Kamu bilang dia nggak akan tahu. Gimana kita mau pulang? Gimana nasib anak kita? Diam, teriak Raka. Wajahnya pucat pasi. Dia kehabisan akal. Dia, Raka Pratama, yang biasa hidup mewah, kini tidak punya uang sepeser pun. Pak Irfan menatap mereka tanpa simpati. Kami sangat menyesal, Pak, Bu. Tapi peraturan tetap peraturan. Pasien tidak bisa check out sebelum pelunasan. Satpam akan berjaga di luar. Silakan hubungi keluarga Anda untuk bantuan dana. Kami tunggu di kasir. Pak Irfan dan stafnya keluar, meninggalkan pintu terbuka sedikit. Dua satpam itu kini berdiri tegak di depan pintu, seolah menjaga tahanan. Raka meninju dinding. Sialan! Sialan, Rania! Tega dia! Saphira memeluk bayinya erat. Ini bukan salah dia, Mas. Ini salah kamu. Kamu yang janjiin aku surga. Sekarang kita di neraka. Raka tidak mendengarkan. Dia mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Dia melihat keluar jendela, ke arah parkiran VIP. Dia mencari sedannya. Mobil perusahaan yang mewah itu. Setidaknya dia bisa menjualnya, atau menggadaikannya. Tapi matanya menyipit. Di tempat dia parkir kemarin, kini kosong. Yang ada hanya sebuah mobil derek berwarna kuning yang baru saja berbelok keluar dari gerbang rumah sakit. Mobil? Bisiknya, ngeri. Mobilku, mobilnya juga hilang. Kepanikan total melandanya. Dia sadar kini. Ini bukan sekadar memblokir kartu. Ini adalah penghancuran total. Rania tidak sedang bercanda. Rania sedang menghabisinya. Dia terduduk lemas di lantai. Di seberangnya, Saphira menangis meraung-raung, bercampur dengan tangisan bayi mereka yang baru lahir, kelaparan, dan merasakan ketegangan ibunya. Kamar VIP yang mewah itu kini terasa seperti penjara termahal di dunia. Mereka terjebak. 2 hari. Mereka tertahan di kamar VIP mawar selama 2 hari tambahan. 2 hari yang terasa seperti 2 abad neraka. Kamar yang tadinya mewah kini berbau asam susu bayi, keringat dingin, dan keputusasaan. Makanan yang datang bukan lagi menu ala carte yang dipesan Raka. Kini hanya nampan aluminium standar berisi nasi lembek dan sayur bening. Itu pun setelah Saphira menangis pada perawat, mengatakan bayinya butuh ASI dan dia butuh makan. Pihak rumah sakit jelas telah mengubah status mereka dari pasien VIP
menjadi pasien bermasalah. Dua satpam di luar pintu tidak pernah beranjak. Mereka mengganti shift dengan wajah datar yang sama, mengabaikan tatapan memohon Saphira atau bentakan frustrasi Raka. Malam pertama setelah pemblokiran, Raka tidak tidur. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di balkon kecil kamar, mencoba menghubungi semua orang yang dia kenal. Halo, bro? Sibuk enggak? Gini, gue lagi ada masalah cash flow sedikit. Satu persatu, panggilannya ditolak atau dijawab dengan alasan sibuk. Ah, sorry, Pak Raka, lagi di luar kota. Waduh, Pak, saya juga lagi pusing tagihan. Bukannya Bapak lagi urus proyek besar? Dia sadar. Roda perputarannya bergantung penuh pada Rania. Tanpa Rania, dia bukan siapa-siapa. Dia bukan direktur. Dia hanya Raka. Dan Raka, sendirian, tidak punya apa-apa. Saphira, di sisi lain, tenggelam dalam penyesalan yang pahit. Dia menatap bayi mungil di boksnya. Ini seharusnya menjadi tiketnya menuju kehidupan mewah. Putra mahkota. Tapi kini, anak itu terasa seperti jangkar yang akan menenggelamkan mereka berdua. Kamu bohongin aku, Mas, isaknya di hari kedua, suaranya serak. Kamu bilang dia nggak akan berani. Kamu bilang kamu pegang kendali. Sekarang lihat. Kita kayak tikus di perangkap. Diam, Saphira. Kamu pikir aku mau ini? Raka membentak, lingkaran hitam di bawah matanya membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Aku lagi mikir. Mikir apa lagi? Kamu udah nggak punya apa-apa. Mobil diambil, rekening diblokir. Kita mau bayar 75 juta pakai apa? Pakai dan? Teriakan Saphira menyadarkan Raka pada satu-satunya hal yang tersisa. Aset yang melekat di tubuhnya. Dia menatap pergelangan tangannya. Jam tangan Rolex Submariner baja tahan karat. Benda itu adalah simbol status pertamanya saat Rania mempromosikannya. Dia membelinya dengan bonus pertamanya, merasa seperti raja dunia. Lalu matanya beralih ke Saphira, yang sedang panik mengusap-usap ponsel terbarunya, iPhone model terakhir yang dibelikan Raka dari uang perusahaan. Kasih, kata Raka, suaranya parau. Apa? Ponselmu. Dan jam tanganku, katanya. Hanya ini yang kita punya. Saphira membelalak. Dijual? Mas, ini kan? Kamu mau keluar dari sini atau tidak? Prosesnya adalah puncak penghinaan. Raka harus memanggil seorang perawat junior, menyelipkan uang 100.000 rupiah, sisa uang tunai terakhir di dompetnya, dan memohon. Tolong, panggilkan pedagang jam di luar. Atau siapa saja. Saya perlu jual cepat. 1 jam kemudian, seorang pria berperawakan ceking, berbau rokok, masuk ke kamar VIP itu, diantar oleh si perawat. Pria itu menatap Raka dari atas ke bawah, lalu ke jam tangan di tangannya. Ori, Pak, tanyanya, nada suaranya meremehkan. Raka menyerahkannya dengan tangan gemetar. Pria itu memeriksanya dengan kaca pembesar. Lumayan. Tapi kondisi secon, katanya. Saya ambil 20 juta. Apa? Raka murka. Itu harganya 100 juta lebih. Masih ada kotaknya di rumah. Pria itu tersenyum miring. Pak, Bapak lagi butuh uang, saya lagi butuh barang. Ambil, atau saya tinggal. Saya tahu Bapak nggak bisa keluar dari sini. Raka memejamkan mata. Harga dirinya hancur lebur. 30, desisnya. 25. Deal. Lalu pria itu melirik ponsel di tangan Saphira. Itu juga? Tambah 5 juta. Jadi 30. 30 juta rupiah. Tunai. Untuk jam tangan mewah dan ponsel terbaru. Itu perampokan di siang bolong. Tapi mereka tidak punya pilihan. Uang tunai itu berpindah tangan. 30 juta, desis Saphira setelah pria itu pergi. Masih kurang 45 juta lagi. Mas, gimana? Raka terduduk di tepi ranjang. Dia menutupi wajahnya. Hanya ada satu pintu terakhir. Pintu yang paling memalukan. Dia mengambil ponselnya yang lebih tua, yang kini dia gunakan, dan mencari kontak yang hampir tidak pernah dia hubungi. Ibu. Dia berjalan ke balkon, menutup pintu geser agar Saphira tidak mendengar.
Sambungan telepon berdering. Halo? Le? Ada apa, Nak? Suara ibunya yang lembut dan berlogat Jawa kental terdengar di seberang. Suara dari dunia lain. Dunia yang sederhana dan jujur. Bu? Raka berdeham, menelan ludah. Rasa malu membakar tenggorokannya. Ibu sehat? Bapak sehat? Sehat, Le. Tumben kamu telepon pagi-pagi. Ada apa? Kamu baik-baik aja, kan? Proyekmu lancar? Proyek. Raka memejamkan mata. Itu dia, Bu. Proyeknya ada masalah sedikit. Masalah apa, Nak? Kamu nggak apa-apa? Suara ibunya langsung terdengar cemas. Nggak, Bu. Raka nggak apa-apa. Raka butuh dana talangan. Sedikit. Ada pembayaran ke supplier yang macet. Kalau Raka nggak bayar hari ini, proyeknya bisa gagal. Raka butuh uang, Bu. Ya Allah, Nak. Butuh berapa? Raka menggigit bibirnya. 45 juta, Bu. Hening sejenak. Raka bisa mendengar ibunya berbisik kepada ayahnya di latar belakang. Dia bisa mendengar kebingungan mereka. Bagi mereka, itu adalah uang yang sangat besar. Raka, suara ayahnya kini mengambil alih. Lebih berat. Itu uang banyak, Le. Uang tabungan Bapak buat haji tinggal segitu. Pak? Raka mulai menangis. Tangisan frustrasi, malu, dan putus asa. Raka janji Raka ganti, Pak. Bulan depan pasti Raka ganti 2 kali lipat. Tolong, Pak. Ini menyangkut hidup mati Raka. Hening lagi. Lebih lama. Ya sudah, kata ayahnya akhirnya, nadanya terdengar berat dan kecewa. Nanti Bapak transfer ke rekeningmu. Kamu pakai bank apa? Yang di kampung cuma ada BRI. Raka baru sadar. Rekeningnya diblokir Rania. Jangan, Pak. Jangan ke rekening Raka. Kirim ke rekening teman Raka. Nanti Raka kirim nomornya. Namanya? Sapira. Dia tidak peduli lagi. Setelah telepon ditutup, Raka bersandar di dinding balkon. Dia merasa jijik pada dirinya sendiri. Dia baru saja merampok tabungan haji orang tuanya sendiri. Untuk apa? Untuk membayar kelahiran anak haramnya. 1 jam kemudian, Sapira memekik pelan dari dalam. Mas, masuk. Uangnya masuk. 45 juta rupiah. Gabungan uang jam tangan dan uang orang tuanya di kampung akhirnya cukup. Proses pembayaran di kasir berlangsung cepat dan dingin. Pak Irfan menerima tumpukan uang tunai 30 juta dan bukti transfer 45 juta tanpa ekspresi. Sudah lunas, Pak. Ibu Sapira dan bayinya sudah boleh pulang, katanya datar. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada kursi roda VIP yang ditawarkan. Hanya seorang perawat yang menyerahkan surat keterangan lahir dengan tatapan menghakimi. Raka dan Sapira berjalan keluar dari lobi rumah sakit. Raka menggendong tas ransel kecil berisi sisa pakaian mereka. Sapira, masih meringis kesakitan akibat jahitan operasinya, menggendong bayi mereka yang terbungkus kain bedong murah, yang harus mereka beli tunai dari toko souvenir rumah sakit. Mereka berdiri di bawah terik matahari siang. Aspal terasa panas. Deru lalu lintas memekakkan telinga. Raka menatap kosong ke tempat parkir di mana sedannya seharusnya berada. Kini benar-benar kosong. Mas, kita mau kemana? Tanya Sapira, suaranya lemah. Raka tidak menjawab. Kita pulang ke rumah baru kita, kan? Sapira bertanya lagi, mencoba meraih sisa harapan terakhir. Raka akhirnya menoleh. Wajahnya adalah topeng keputusasaan. Kita naik angkot, katanya. Mereka berjalan gontai menuju gerbang rumah sakit, menuju halte angkutan umum. Mantan direktur dan simpanannya kini menjadi gelandangan dengan seorang bayi yang baru lahir. Matahari sore itu terasa seperti cambuk api di kulit. Terik, kejam, dan tanpa ampun. Perjalanan dari rumah sakit ke alamat yang Raka sebut, rumah baru kita, adalah siksaan terpanjang dalam hidup mereka. Mereka tidak punya pilihan selain berjalan kaki ke pangkalan angkot terdekat di bawah tatapan aneh orang-orang. Sapira, yang masih goyah dan kesakitan akibat jahitan. Pasca operasinya, harus berhenti setiap beberapa langkah,
meringis sambil memeluk bayinya yang mulai rewel. Aku nggak kuat, Mas, sakit, keluhnya, air mata menggenang di pelupuk matanya. Sedikit lagi, Raka menjawab, tapi suaranya hampa. Dia sendiri berjalan seperti zombie, hanya memanggul satu tas ransel yang berisi beberapa helai pakaian ganti yang tersisa. Harga dirinya telah menguap bersama keringatnya. Saat angkot berwarna biru itu akhirnya datang, angkot itu penuh sesak. Penumpang lain menatap mereka dengan campuran iba dan curiga. Seorang wanita baru melahirkan, berdesakan di angkot dengan bayi merah yang masih rapuh. Bergeser sedikit, Pak, bentak kenek angkot. Raka dan Sabhira terpaksa duduk berhimpitan di dekat pintu. Perjalanan itu adalah serangkaian guncangan dan rem mendadak. Setiap lubang di jalan terasa seperti tusukan pisau di perut Sabhira. Bayi mereka, yang tidak nyaman karena panas dan guncangan, mulai menangis kencang. Sabhira berusaha menenangkannya, tapi air matanya sendiri ikut luruh. Ini bukan kehidupan yang dijanjikan Raka. Ini bukan kehidupan seorang nyonya direktur. Ini adalah neraka. Bayinya kasihan, Bu, kepanasan, tegur seorang ibu-ibu di seberang mereka. Kamu bisa diam nggak, Nak? Bentak Sabhira pada bayinya sendiri, frustrasi dan malu menjadi tontonan. Raka hanya membuang muka keluar jendela, rahangnya mengeras. Dia melihat pantulan wajahnya di kaca yang kotor, seorang pecundang. 45 menit kemudian, yang terasa seperti selamanya, mereka tiba di kawasan perumahan klaster yang dijanjikan. Setidaknya ini memberi sedikit harapan. Gerbangnya megah, jalannya beraspal mulus. Ini adalah dunia yang berbeda dari jalan raya berdebu yang baru saja mereka lalui. Kita jalan sedikit ke dalam, kata Raka, suaranya serak. Dia membayar ongkos dengan sisa uang tunai terakhir mereka. Mereka berjalan tertatih-tatih memasuki kompleks. Sabhira menahan sakitnya, matanya menatap rumah-rumah mewah di sekeliling. Ini dia. Ini rumahnya. Yang mana, Mas? Tanyanya, napasnya tersengal. Di depan. Blok C nomor 12, kata Raka. Dan di sanalah rumah itu. Sebuah rumah minimalis modern yang cantik, 2 lantai, dengan taman kecil yang terawat. Persis seperti di foto yang Raka tunjukkan padanya. Sabhira nyaris menangis lagi, kali ini karena lega. Akhirnya, siksaan ini berakhir. Raka merogoh sakunya, mencari kunci yang sudah berbulan-bulan disimpannya. Tapi saat mereka semakin dekat, langkah mereka melambat. Ada sesuatu yang salah. Gerbang besi minimalis itu tertutup. Itu wajar. Tapi di gerbang itu, melilit sebuah rantai besi baru yang tebal dan sebuah gembok industrial berukuran besar. Gembok yang bukan milik Raka. Dan di tengah gerbang itu, tertempel selembar kertas laminasi berwarna kuning cerah. Sabhira memicingkan mata, mencoba membacanya. Raka mendekat, tangannya gemetar. Kunci yang dipegangnya jatuh berdebum ke paving blok. Apa ini? Pekit Sabhira. Raka membaca tulisan di segel itu, dan dunia di bawah kakinya serasa runtuh. Pemberitahuan penyegelan. Aset ini, rumah tanah, disegel dan disita oleh tim hukum PT Jaya Mandiri. Rumah ini teridentifikasi dibeli menggunakan dana perusahaan yang digelapkan oleh saudara Raka Pratama. Segala upaya untuk merusak segel atau memasuki properti akan dituntut secara pidana. TTD, Tim Kuasa Hukum Rania, CEO PT Jaya Mandiri. Digelapkan? Suara Sabhira bergetar hebat. Dia menoleh ke Raka, matanya membelalak ngeri. Kamu bilang ini dari bonus kamu. Kamu bilang ini hadiah buat aku dan anak kita. Kamu bohong sama aku. Raka tidak menjawab. Dia mencengkeram jeruji gerbang, mengguncangnya dengan sia-sia. Rantai itu bergemerincing mengejeknya. Sialan kau, Rania, teriaknya putus asa. Sabhira meraung. Bukan lagi tangisan pelan. Dia menjerit histeris, membuat bayinya ikut menjerit ketakutan. Terus kita mau kemana, Mas? Bob, kita mau kemana? Teriakan mereka menarik perhatian. Seorang satpam kompleks berlari menghampiri. Di belakangnya, beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka, menonton drama itu dari teras. Maaf, Pak, Bu, ada apa ini? Tanya satpam itu, melihat segel di gerbang. Ini rumah saya. Buka gerbang ini, bentak Raka, kehilangan akal sehatnya.
Tidak bisa, Pak, kata satpam itu tegas, kini melihat segel itu. Tadi siang tim pengacara sudah ke sini. Mereka menunjukkan surat-surat resmi. Rumah ini dalam sengketa, milik perusahaan Bapak. Bapak tidak diizinkan masuk. Tapi saya istrinya, jerit Saphira. Saya baru melahirkan. Anak saya butuh tempat tinggal. Satpam itu menatap Saphira, lalu ke Raka, lalu ke bayi merah yang menangis. Wajahnya menunjukkan iba, tapi dia menggeleng. Maaf, Bu. Saya cuma menjalankan tugas. Bapak dan Ibu tidak bisa di sini. Ini mengganggu ketertiban. Malu, putus asa, dan kini diusir. Raka terduduk di trotoar di depan rumah impiannya yang terkunci. Dia telah kehilangan segalanya. Rumah sakit, mobil, dan sekarang rumah. Mereka benar-benar gelandangan. Saphira menangis terseduh-seduh di sampingnya. Aku benci kamu, Mas. Aku benci kamu. Matahari mulai terbenam. Udara menjadi dingin. Bayi itu tidak berhenti menangis. Kita harus hubungi dia, bisik Raka, nyaris tak terdengar. Hubungi siapa? Rania? Pakai apa? Mata Raka liar mencari-cari. Dia melihat seorang ibu, salah satu tetangga yang menonton, berdiri di teras rumahnya, memegang ponsel. Raka bangkit. Dengan sisa-sisa harga diri yang telah terkoyak, dia berjalan menghampiri wanita itu. Bu, maaf, Bu. Raka menelan ludah. Tolong, saya pinjam ponsel ibu sebentar. Cuma satu panggilan. Darurat. Istri saya, bayi saya. Wanita itu menatap Raka dengan curiga, lalu ke Saphira yang menyedihkan. Dengan ragu, dia mengulurkan ponselnya. Tangan Raka gemetar hebat saat mengetik nomor yang paling dihafalnya. Nomor Rania. Dia menempelkan ponsel itu ke telinganya. 1 nada sambung. 2 nada sambung. Lalu klik. Nomor yang Anda tuju telah memblokir panggilan dari nomor ini. Raka tertegun. Itu bukan kotak suara. Itu pesan otomatis? Dia tidak mengerti. Dia mencoba lagi. Klik. Nomor yang Anda tuju telah memblokir panggilan dari nomor ini. Rania tidak hanya memblokir nomor mereka. Dia tampaknya memblokir semua nomor tak dikenal. Raka mencoba nomor kantor. Nomor rumah. Semua masuk ke mesin penjawab. Dia mengembalikan ponsel itu kepada si ibu dengan tangan lunglai. Terima kasih, bisiknya. Dia kembali ke Saphira yang menatapnya dengan penuh harap. Raka hanya menggeleng pelan. Dia blokir kita. Kenyataan itu menghantam mereka berdua. Mereka benar-benar terputus. Tidak ada uang. Tidak ada tempat tinggal. Tidak ada yang bisa dihubungi. Saphira menatap Raka dengan mata yang kini kosong dari air mata, tapi penuh dengan kebencian yang murni. Terus gimana, Mas? Kita mau mati di jalan ini. Raka menatap ke arah jalan raya, lalu ke rumahnya yang terkunci. Hanya ada satu tempat tersisa. Satu-satunya tempat di mana Rania pasti ada. Kita ke rumahnya, kata Raka, suaranya dipenuhi keputusasaan final. Kita ke rumah utama. Butuh waktu hampir 5 jam untuk sampai ke rumahku. 5 jam yang diisi dengan 2 kali ganti angkot, berjalan kaki lebih dari 3 kilometer, dan satu insiden di mana Saphira hampir pingsan di pinggir jalan tol karena dehidrasi dan sakit pasca operasi. Mereka tiba di gerbang kompleks perumahan elit tempatku tinggal tepat pukul 9 malam. Berbeda dengan klaster palsu mereka, kompleks ini adalah benteng kemewahan. Penjagaan berlapis. Raka, dengan penampilannya yang kacau, kemeja lecek berbau keringat, rambut acak-acakan, langsung dihentikan di pos satpam. Mau ketemu siapa, Pak? Tanya satpam itu, tatapannya penuh selidik. Saya Raka Pratama. Saya tinggal di sini. Rumah Ibu Rania, kata Raka, suaranya parau. Satpam itu memandangnya, lalu Saphira yang compang-camping sambil menggendong bayi yang terus merengek. Pak Raka? Suami Ibu Rania? Satpam itu jelas bingung. Dia mengenal Pak Raka yang wangi, yang selalu mengendarai sedan mewah. Bukan pria putus asa di depannya. Telepon ke dalam. Bilang Raka datang, desak Raka. Satpam itu, dengan ragu, mengangkat interkom. Malam, Bu. Maaf mengganggu. Ini ada Pak Raka di depan.
bersama seorang wanita dan bayi. Bilangnya mau ketemu ibu. Hening beberapa saat di seberang. Raka menahan napas. Lalu suara Rania terdengar melalui interkom, dingin dan jernih. Suruh jalan kaki ke rumah. Jangan bukakan palang untuk kendaraan apapun yang mungkin mereka tumpangi. Satpam itu mengangguk, meski Rania tak bisa melihatnya. Baik, Bu. Dia menatap Raka. Silakan masuk, Pak. Perjalanan 1000 meter dari gerbang utama ke rumahku adalah perjalanan di atas bara. Lampu-lampu taman yang indah menyoroti sosok mereka yang menyedihkan. Sabhira terseok-seok, kakinya sudah bengkak. Raka tidak membantunya, dia terlalu sibuk dengan perangnya sendiri di dalam kepalanya. Akhirnya, mereka sampai di depan gerbang setinggi 3 meter milikku. Rumah itu terang benderang, taman yang terawat sempurna, 2 mobil mewahku yang lain terparkir rapi di garasi. Ini adalah istana yang Raka buang. Sabhira menatap rumah itu dengan napas tertahan. Kebenciannya pada Raka kini bercampur dengan rasa iri yang luar biasa pada Rania. Ini yang seharusnya dia miliki. Raka menekan bel. Kamera CCTV di atas bel menyala dengan bunyi klik pelan. Hening. Mereka menunggu. 1 menit. 2 menit. Tepat ketika Sabhira hendak roboh, pintu utama rumah yang kokoh itu terbuka. Rania muncul. Dia tidak berjalan ke arah gerbang. Dia hanya berdiri di terasnya yang ditinggikan, menatap mereka dari jarak sekitar 10 meter. Dia mengenakan piyama sutra berwarna krem, rambutnya digelung santai. Dia tampak tenang, beristirahat, dan sangat berkuasa. Rania. Raka berseru putus asa. Dia berlari ke gerbang, mencengkeram jerujinya. Rania, tolong, buka pintunya. Aku, Rania, tetap diam di teras. Aku hanya menatap mereka. Aku melihat Sabhira yang hancur, bayi merah dalam dekapannya, dan Raka, pria yang pernah kucintai, kini tak lebih dari pengemis di gerbang rumahku sendiri. Rania, aku mohon. Raka mulai menangis. Tangisan seorang pria yang kalah total. Aku salah. Aku minta maaf, Ran. Aku hilaf. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Sabhira, melihat ini adalah satu-satunya kesempatan, ikut terseret ke gerbang. Dia tidak berani menatapku, dia hanya berlutut di paving blok yang dingin. Buran. Isaknya, suaranya nyaris tak terdengar. Saya minta ampun, Bu. Tolong kasihanilah anak saya. Dia nggak salah, Bu. Dia kedinginan, dia belum minum susu. Raka ikut berlutut di sampingnya. 2 manusia itu kini bersimpuh di depan gerbangku. Aku tahu aku salah besar, lanjut Raka, suaranya histeris. Aku ngaku. Aku ambil uang perusahaan, aku bohongin kamu. Aku ngaku. Tapi tolong, Ran, jangan hukum kami kayak gini. Aku tetap diam. Aku membiarkan mereka mengeluarkan semua keputusasaan mereka. Melihat diamku disalahartikan sebagai keraguan, Raka tiba-tiba mendapatkan ide paling absurd, paling gila, yang hanya bisa terpikirkan oleh pria egois yang terdesak. Ran, aku tahu ini berat, katanya, mencoba bangkit sedikit. Tapi ini sudah terjadi. Sabhira dia juga istriku. Dan ini anakku. Darah dagingku. Aku menyipitkan mata. Beraninya dia. Aku mohon, Ran, terima kami, lanjutnya. Izinkan Sabhira jadi istri keduaku. Aku mohon, terima dia, Ran. Kita bisa hidup rukun berdampingan. Aku janji aku akan adil. Aku akan kerja buat kamu, apa aja. Jadi sopir kamu, jadi apa aja. Asal kami punya tempat tinggal. Tolong, Rania, demi masa lalu kita. Hening yang tercipta setelah ucapannya begitu pekat, bisa dipotong dengan pisau. Lalu aku tertawa. Bukan tawa geli. Itu tawa yang kering, tajam, dan penuh penghinaan. Aku berjalan menuruni tangga teras, melintasi rumput yang baru dipotong, hingga aku berdiri tepat di balik gerbang. Hanya terpisah jeruji besi dengan mereka. Istri kedua, ulangku, suaraku rendah dan berbahaya. Hidup rukun, berdampingan, di rumah yang aku bangun dengan keringatku,
Setelah kamu mencuri uangku untuk membelikan rumah untuk pelakor ini. Wajah Raka pucat pasi. Dengar, Raka, dasisku. Sudah cukup. Bertahun-tahun aku diam saat kamu bohong. Bertahun-tahun aku maklum saat kamu curi-curi waktu. Aku pikir kamu akan sadar. Tapi kamu malah mengambil asistenku, menghamilinya, dan membangun keluarga baru pakai uangku. Dan puncaknya, suaraku bergetar karena marah, kamu berani mengirimkan tagihan persalinan anak haramu ke rekening perusahaanku. Ran, aku? Diam, bentakku. Sabhira terlonjak kaget, bayinya kembali menangis. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku akan membiayai kebahagiaan kalian di atas penderitaanku? Enak saja. Aku menatap Sabhira yang gemetar di tanah. Dan kamu, kataku padanya, kamu mengkhianati perempuan yang memberimu pekerjaan. Kamu merebut suami dari seorang ibu. Kamu pikir ini akhir yang bahagia? Ini adalah karma. Bu, ampun, Bu. Aku tidak butuh maaf kalian, kataku dingin. Aku mengeluarkan ponselku. Aku sudah cukup berbaik hati tidak melaporkan kalian ke polisi atas tuduhan penggelapan dan pencurian. Mata Raka membelalak ngeri. Polisi? Rania, jangan. Itu anakku. Bima? Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu, teriakku. Kamu sudah kehilangan hak itu. Aku menekan speed dial. Halo, Pos Satpam? Tolong kirim 2 petugas ke rumah saya sekarang. Ada 2 gelandangan di depan gerbang yang menolak pergi. Seret mereka keluar dari kompleks. Sekarang. Ran, jangan. Ran, oh. Raka menggedor-gedor gerbang dengan panik. Sabhira hanya bisa menangis pasrah di tanah. Aku berbalik, hendak masuk. Tapi sesuatu menghentikanku. Tangisan bayi itu. Tangisan yang kencang dan putus asa. Aku berhenti. Aku bukan monster. Tapi aku juga bukan orang bodoh. Aku berjalan kembali ke gerbang. Raka dan Sabhira menatapku penuh harap. Aku merogoh saku piyamaku, mengeluarkan dompet kecil. Aku mengambil semua uang tunai di dalamnya, mungkin sekitar 1 atau 2 juta rupiah. Aku tidak menghitungnya. Aku melemparkan uang itu melalui jeruji gerbang. Uang kertas merah itu beterbangan, mendarat di tanah yang kotor di dekat kaki mereka yang berlutut. Ambil, kataku, suaraku tanpa emosi. Itu bukan untuk kalian. Itu untuk bayi yang tidak berdosa itu. Beli dia susu. Cari kos-kosan kecil yang paling murah. Itu belas kasihan terakhir dariku. Raka menatap uang itu, lalu menatapku. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Dia dan Sabhira merangkak memunguti uang itu dari tanah. Sekarang pergi, lanjutku. Dan dengar baik-baik. Kalau aku melihat wajah kalian lagi di dekat rumah ini, atau di dekat kantorku, atau di dekat sekolah anakku, aku tidak akan ragu memenjarakan kalian berdua. Mengerti? 2 satpam kompleks berlari tergopoh-gopoh. Ada apa, Bu Rania? Mereka, tunjukku pada 2 sosok menyedihkan di luar. Keluarkan mereka dari sini. Pastikan mereka naik angkutan umum dan pergi. Rania, bisik Raka, tapi satpam sudah menarik lengannya. Ayo, Pak, Bu, jangan buat keributan di sini. Mereka diseret menjauh. Menangis, tersandung, dan kalah. Raka menoleh ke belakang sekali lagi, menatapku. Aku hanya berdiri di sana, tak bergerak, seperti patung es. Aku melihat mereka digiring menjauh, menghilang di tikungan jalan. Aku akhirnya berbalik, masuk ke dalam rumahku yang hangat dan aman. Aku mengunci pintu. Aku bersandar di pintu kayu yang kokoh itu, memejamkan mata. Ini sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Aku bersandar di pintu kayu jati yang kokoh itu. Di luar, aku masih bisa mendengar suara Raka yang memohon, lalu teriakan tertahan saat satpam menyeretnya. Aku bisa mendengar suara Sabhira yang menangis pilu. Dan di atas segalanya, aku mendengar tangisan bayi mereka yang semakin menjauh. Lalu, hening. Suara jangkrik di tamanku terdengar lebih keras dari biasanya. Suara detak jam kakek di ruang keluarga terasa memekakkan telinga. Aku tidak merasa menang. Aku tidak merasa gembira. Yang kurasakan adalah kehampaan yang luar biasa.
Adrenalin yang memompaku selama berhari-hari, sejak email tagihan itu datang, kini surut, meninggalkan aku lelah sampai ke tulang. Pertarungan telah usai. Musuh telah dikalahkan. Tapi perang ini telah merenggut 10 tahun hidupku. Perlahan, aku melangkah menjauh dari pintu. Rumah ini terasa begitu besar, begitu kosong. Aku berjalan menaiki tangga marmer, langkah kakiku tidak bersuara di atas karpet tebal. Aku membuka pintu kamar Bima. Putraku tertidur lelap, memeluk boneka dinosaurusnya, bibirnya sedikit terbuka. Napasnya teratur. Dia aman. Inilah satu-satunya yang penting. Aku mendekat, menyelimutinya, dan mengecup keningnya yang hangat. Bunda di sini, bisikku. Semuanya akan baik-baik saja. Aku pergi ke kamarku. Kamar tidur utama yang dulu kusinggahi bersamanya. Selama 3 bulan terakhir, aku tidur di sini sendirian, tapi baru malam inilah aku merasa tempat tidur itu benar-benar milikku. Bau kolonnya yang samar-samar masih tertinggal di lemari pakaian kini terasa memuakkan. Aku tidak menangis. Air mataku sudah kering. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidur. Bukan pingsan karena lelah, tapi tidur nyenyak. Tidur seorang wanita yang telah memotong kanker dari hidupnya. Di sudut lain kota itu, di bawah lampu jalan yang redup, sebuah taksi tua berhenti di depan deretan kamar kos bulanan yang kotor dan berdempetan. Sudah sampai, Pak, kata sopir taksi. Raka, dengan sisa uang kertas lecek yang kulempar, membayar ongkos. Sabhira turun dari taksi, tubuhnya gemetar menahan sakit dan dingin, sambil menggendong bayinya yang tertidur karena kelelahan menangis. Ini tempatnya, bisik Sabhira ngeri, melihat lorong yang gelap dan berbau pesing. Hanya ini yang kita mampu, jawab Raka, suaranya mati. Hanya untuk malam ini. Besok-besok kita pikirkan lagi. Mereka masuk ke kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter. Hanya ada kasur busa tipis di lantai, kipas angin berdebu di sudut, dan kamar mandi jongkok yang berkerak. Sabhira meletakkan bayinya di kasur. Dia menatap Raka dengan mata yang dipenuhi kebencian murni. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kekaguman. Yang ada hanya penyesalan. Kamu menghancurkan hidupku, desisnya. Raka tidak menjawab. Dia hanya duduk di lantai, bersandar di dinding yang lembab, menatap kosong ke pintu yang tertutup. Bagi mereka, neraka baru saja dimulai. 6 bulan kemudian. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca raksasa di ruang rapat PT Jaya Mandiri. Ruangan itu penuh. Aku berdiri di ujung meja, memegang spidol, di depan layar presentasi yang menunjukkan grafik penjualan yang meroket. Proyeksi kuartal ini luar biasa, Tim, kataku, dan kali ini, senyumku tulus dan sampai ke mata. Saya ingin kita naikkan target akuisisi klien sebesar 20%. Dinda, tolong siapkan datanya. Pak Budi, saya mau proposal anggaran baru di meja saya lusa. Siap, Bu Rania. Jawab mereka serempak. Atmosfer di kantor telah berubah. Tidak ada lagi politik bayangan atau ketakutan. Yang ada hanya energi dan rasa hormat. Aku telah merombak manajemen, membuang semua kroni Raka, dan mempromosikan orang-orang berdasarkan kompetensi. Perusahaan tidak hanya bertahan, perusahaan ini berkembang pesat. Aku mengakhiri rapat dan kembali ke ruanganku. Ruangan yang sama tempatku menerima email tagihan itu. Tapi kini rasanya berbeda. Ruangan ini adalah singgasanaku. Ibu, Dinda masuk, membawakan tablet. Jadwal ibu sore ini wawancara dengan majalah bisnis, lalu jemput Bima. Batalkan wawancaranya, kataku sambil tersenyum. Jadwal ulang saja. Bilang saya ada rapat mendadak yang tidak bisa ditinggal. Rapat apa, Bu? Rapat membangun istana pasir di taman, jawabku. Dinda tertawa kecil dan mengangguk. Sore itu, aku pulang lebih awal. Aku mengemudi sendiri, menyalakan musik, dan ikut bernyanyi. Tidak ada lagi kecemasan. Tidak ada lagi perasaan dibohongi. Saat aku tiba di rumah, Bima berlari menyambutku di halaman. Bunda! Bunda! Aku melempar tasku, melepas sepatuku, dan berlari di atas rumput mengejarnya. Tawa kami menggema di taman yang dulu menjadi saksi bisu penghinaan terakhir itu. Kami bermain sampai matahari terbenam. Malamnya,
Setelah Bima tertidur, aku duduk di balkon kamarku. Aku menyesap teh kamomil hangat, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Hadi. Subjek, info. Isi, sekadar info, Bu. Saya dengar dari informan, Raka P sekarang bekerja sebagai kurir antar barang di luar kota. Sabhira A kabarnya kembali ke kampungnya, membuka warung kecil dengan sisa uang orang tuanya. Mereka sudah tidak bersama. Aku membaca pesan itu. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kemarahan. Kan. Mereka telah menerima karma mereka, berjalan di jalan yang mereka pilih sendiri. Mereka kini hanyalah catatan kaki yang tidak penting dalam buku hidupku. Aku meletakkan ponselku. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu. Aku tidak lagi khawatir tentang pengkhianatan. Hidupku kini utuh. Aku punya putraku. Aku punya perusahaanku. Dan yang terpenting, aku punya diriku kembali. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang sejuk. Aku bebas. 5 tahun kemudian, angin laut Mediterania terasa hangat di wajahku. Aku berdiri di balkon sebuah villa pribadi di Santorini, Yunani, memegang segelas anggur putih. Di bawahku, lautan biru safir terbentang tanpa batas, berkilauan di bawah matahari sore. Ini adalah hari ketiga dari liburan musim panas kami yang berlangsung selama sebulan. Bunda, lihat, aku dapat foto sunsetnya. Bima, yang kini berusia 12 tahun, berlari ke arahku. Dia tidak lagi anak kecil yang bermain dinosaurus. Dia remaja laki-laki yang cerdas, tinggi, dan matanya memancarkan kepercayaan diri yang sama dengan mataku. Di lehernya tergantung kamera profesional, hadiah ulang tahunnya. Aku tersenyum dan memeluknya. Keren banget, sayang. Nanti kita cetak besar, ya. Bun, katanya, bersandar di pagar balkon di sampingku, menatap cakrawala. Tadi aku lihat ada keluarga, ayahnya lagi ngajarin anaknya berenang. Lucu. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Kami sudah melewatinya beberapa kali seiring dia bertambah besar. Iya, lucu, jawabku lembut. Dia terdiam sejenak. Apa? Ayah masih jadi kurir? Pertanyaan itu tidak lagi menusukku. Itu hanyalah sebuah pertanyaan fakta. Bunda nggak tahu, sayang, jawabku jujur. Dan Bunda nggak peduli. Bima mengangguk. Dia mengerti. 5 tahun adalah waktu yang lama. PT Jaya Mandiri kini telah berganti nama menjadi Rania Group, sebuah perusahaan induk yang merambah ke properti dan investasi digital. Kami memiliki kantor cabang di Singapura dan Kuala Lumpur. Aku tidak lagi memimpin rapat operasional harian. Aku duduk sebagai chairwoman, fokus pada strategi besar dan filantropi. Aku telah membangun sebuah yayasan atas namaku, khusus untuk membantu para ibu tunggal dan korban KDRT memulai usaha mereka sendiri. Aku mengubah lukaku menjadi kekuatan bagi orang lain. Mengenai Raka dan Sabhira, aku menepati janjiku. Aku tidak pernah melaporkan mereka ke polisi selama mereka menjauh dari hidupku. Mereka menepatinya. Pak Hadi sesekali memberiku kabar yang tidak pernah kuminta tapi selalu kuterima. Mereka telah lama berpisah. Sabhira bertahan di kampungnya, hidup sederhana, anaknya tumbuh tanpa pernah tahu kemewahan yang hampir ibunya renggut. Raka, kata Pak Hadi, telah menghilang. Dia berpindah-pindah pekerjaan, terjerat utang baru, dan kehilangan kontak bahkan dengan orang tuanya sendiri. Sebuah akhir yang menyedihkan untuk pria yang pernah memiliki segalanya. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku tidak lagi merasakan apa-apa tentang mereka. Mereka adalah hantu dari kehidupan yang lain, pelajaran mahal yang telah lunas kubayar. Bunda, kata Bima lagi, membuyarkan lamunanku. Ya, sayang? Bunda bahagia, kan? Aku menoleh menatap putraku. Aku melihat kekuatanku, masa depanku, dan warisanku dalam dirinya. Aku menariknya ke dalam pelukan erat. Sangat bahagia, bisikku. Aku telah membangun kembali kerajaanku di atas puing-puing pengkhianatan. Tapi kali ini, aku membangunnya bukan di atas fondasi cinta yang rapuh, melainkan di atas fondasi baja, diriku sendiri. Di kejauhan,
Matahari tenggelam ke dalam laut, mewarnai langit dengan warna oranye, ungu, dan emas. Itu bukan akhir. Itu adalah janji akan hari esok yang baru. Dan aku siap menyambutnya.